Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang Laksamana Cheng Ho. Pada video sebelumnya sudah mengupas tentang sejarah Syekh Kuro Karawang yang tentunya tidak akan terlepas dari sosok pelaut yang bernama Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho atau Zheng He atau Hanzi adalah seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok terkenal. Di antara penjelajahannya adalah ekspedisi ke Nusantara antara tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Cheng Ho adalah keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han tetapi memeluk agama Islam. Ekspedisi pertama Cheng Ho dan pasukannya mendatangi Cirebon tahun 1405 Masehi. Mereka sebetulnya datang hanya untuk mengisi air bersih bagi kepentingan pasukan. Namun mengisi air untuk armada Cheng Ho tentu membutuhkan waktu lama sebab kapal-kapalnya besar dan jumlah penumpangnya banyak. Singgah di wilayah dalam waktu lama tentu harus minta izin kepada penguasa lokal. Itulah awal persahabatan Cirebon dengan Cheng Ho. Saat itu Kesultanan Cirebon belum ada, masih di bawah kekuasaan Kerajaan Singapura, bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Baru pada 1430 Masehi Kesunanan Cirebon ada. Dimulai ketika putra Kerajaan Pajajaran Pangeran Cakrabuana mendirikan Keraton Pakungwati. Hampir semua wilayah Cirebon pernah didatangi Cheng Ho, tapi daerah yang menjadi tempat tinggal selama di Cirebon adalah kawasan Muara Jati. Daerah itu sekarang menjadi area makam Sunan Gunung Jati. Cheng Ho memberikan hadiah kepada Cirebon berupa guci dan piring-piring dengan lafaz tauhid yang sekarang masuk dalam pusaka keramat Kesultanan Kesepuhan Cirebon yang hanya boleh dilihat pada malam Jumat. Kunjungan Cheng Ho juga banyak memberikan bantuan alih teknologi kepada masyarakat Cirebon, diantaranya adalah manajemen kesyahbandaran dan pembuatan jala penangkap ikan sehingga hasil tangkapan nelayan Cirebon menjadi lebih banyak. Bukan hanya itu, prajurit Cheng Ho juga mengajarkan teknik bercocok tanam. Sebagai tanda persahabatan juga salah satunya membangun mercusuar untuk mempermudah dalam mengontrol pelabuhan Muara Jati. Hubungan Cirebon dan Tiongkok tak hanya sampai pada kunjungan Cheng Ho, hubungan pernikahan juga terjadi antara Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon yang juga salah seorang wali sanga, dengan salah satu putri dari Tiongkok yakni Putri Ong Tien Nio. Baju-baju peninggalan Ong Tien Nio sampai sekarang masih tersimpan di museum dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Cheng Ho dan Sunan Gunung Jati memang beda zaman. Cheng Ho kali pertama datang ke Cirebon pada 1405, sedangkan Sunan Gunung Jati memerintah Cirebon mulai 1479. Meski sempat lama singgah di Cirebon, tidak banyak petilasan Cheng Ho di daerah itu. Yang masih bisa dijumpai adalah bekas mercusuar di kawasan Muara Jati. Mercusuarnya sendiri roboh pada zaman Belanda. Kini satu-satunya landmark justru bangunan modern berupa replika kapal yang dibangun penguasa Cirebon keturunan Tionghoa, yakni restoran berupa replika kapal Cheng Ho. Ekspedisi berikutnya saat mendarat di negeri Champa, Laksamana Sambo bertemu dengan Laksamana Sampolo Khuen Kian. Sampolo Khuen Kian adalah salah seorang laksamana laut yang sangat tangguh dan kepercayaan juga orang andalan dari Panglima Cheng Ho. Ketika mendarat di Cirebon, ekspedisi Sambo menjalin hubungan dengan Keraton Cirebon dan sebagai tanda persahabatan tersebut didirikan menara mercusuar di pelabuhan Cirebon, sementara Laksamana Sampolo Khuen Kian beserta prajuritnya dikenalkan oleh Cirebon kepada Raja Sunda Pajajaran di Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi menganugerahkan tanah dan jabatan untuk Laksamana Sampolo Khuen Kian dan wakilnya bernama Laksamana Muda Sampolo Kian Ze adiknya. Demikian juga beberapa orang kepercayaan yang konon katanya ada 20 orang yang diangkat menjadi wakil mereka adalah orang-orang tangguh yang pilih tanding. Ada 20 orang yang masih diingat dengan baik oleh para narasumber adalah Dain Min, Bain Lin Ibun, Lo Ih Kuh Sen, Luwek dan lain-lain.
Di Kabupaten Karawang pada tahun 1340 Saka didirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Karawang Kulon, Karawang Barat sekarang, diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang bersama para santrinya antara lain Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putrinya dari Ki Gendeng Karawang, dan lahir seorang putra yang bernama Syekh Ahmad Azmat Khan yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki salah satu santri yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafah alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teo, dan dia mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdurrahman dan Syekh Maulana Mazkur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tempatnya di Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain, yakni Syekh Bentong, ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya ke Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang sekarang, untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pulau Bata, Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Waktu terus bergulir, usia Syekh Kuro sudah sangat uzur. Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Demikian, terima kasih.